Pemerintah Desa Gubuk dengan bangga mempersembahkan podcast Desa Gubuk dari Gubuk Membangun Bangsa. Yes. Kembali lagi di podcast Desa Gubuk dari Gubuk Membangun Bangsa. Oke, sekarang kita lagi ada di Gubuk tentunya, dan kita kedatangan tamu spesial nih. Kerauhan. Kerauhan ya. Bahasa Bali ini kerauhan, ya. Tamu spesial. Atau spesial tamu kerauhan. Oh iya, spesial tamu kerauhan. Oh iya, oke. Jadi kita tidak lain dan tidak bukan, kita kedatangan tamu spesial, tamu kerauhan. Oke, bukan. Jadi kita kedatangan tamu yaitu Beli Sengap. Beri tepuk tangannya dong untuk Beli Sengap. Oke. Jadi Beli Sengap ini merupakan tokoh di Celekontong Mas gitu ya. Selamat siang, Bli. Selamat pagi, siang, dan sore. Iya. Siapa tahu ada yang nonton pagi, Iya, ada yang nonton siang, ada yang nonton sore. Oke, gimana kabarnya Bli? Sehat? Astungkara sehat. Kalau sudah sehat pasti di Desa Gubuk datang. Kalau masih sakit baru di Wisma Prasanti. Iya, betul. Di Wisma Prasanti. Iya, benar. Iya, benar ya, benar. Ya. Kalau nggak sehat di sana, kalau di Wisma Prasanti. Ya. Kalau sudah sehat di Desa Gubuk. Kalau lapar di depan dagang bakso masih ada. Oh iya, nanti boleh ajak Tiang juga. Boleh. Kalau lu kurang tak ada di sini. Gimana Bli? Ada nggak kira-kira? Tidak ada, aman. Okay. Sementara aman. Sudah saya kasih obat tidur tadi. Oke. Baik, sekarang kita lagi ada sama Beli Sengap nih. Kita mau nanya-nanya banyak ya Beli ya? Apa-apa kan ya? Boleh, banyak boleh, sedikit boleh. Jadi Beli Sengap ini merupakan tokoh tengil, jahil, tapi lucu dan inspiratif tentunya dari legenda Bondres Bali gitu. Dan juga nama aslinya Beli Sengap ini adalah Inyoman Ardike MPDH. MPDH itu apa? MPDH kalau gelar asli Master Pendidikan Hindu, tapi kalau gelar palsunya Master penuh dengan halangan. Ya. Halangannya itu dalam... Ya, saya kuliahnya 9 tahun loh. Kalau Rati barangkali sudah mau selesai kuliah, S1 4 tahun, saya 9 tahun. Astungkara tamat juga, lanjut ke S2, kemudian akhirnya tamat juga dengan gelar terakhir MPDH, Master penuh dengan halangan, karena ijazah saya terbakar dengan otomatis. Kenapa begitu? Iya, waktu itu sudah tidak berkeinginan menjadi seorang pegawai sesungguhnya. Gitu. Jadi jasa saya satu terbakar, yang kedua memang ketika saya pindah-pindah rumah ada beberapa jasa yang tercecer juga. Jadi sampai hari ini tidak ketemu dengan ijazah kedua nggak ketemu. Astungkara nanti setelah ada badan forensik yang menggali kubur saya, ketemu dengan jenazah saya. Nah terus sekarang saya berada dengan siapa dong ini? Ya, artinya dengan mau tanya dengan siapa? Kalau mau tanya dengan Sengap, barangkali ini mau tanya dengan Nyoman Ardike bisa juga. Kalau bicara dengan Mangku, silakan cari di Pura. Ya. Karena profesinya ya lumayan banyak. Profesinya lumayan banyak. Jadi hari ini juga tergabung di Ketua Paguyuban Seniman Tabanan. Jadi bersama sahabat saya Guru Agung dan Beli Mangku Margi di Paguyuban Seniman Tabanan. Hari ini juga beliau hadir, kita berikan tepuk tangan dong untuk teman-teman di Paguyuban Seniman Tabanan. Kemudian saya juga memiliki prestasi yang sangat gemilang. Saya ketua kelas dari SD sampai tamat. Keren banget. Keren banget. Jadi ketua kelas dari SD sampai tamat. Tidak ada yang berani mengganti karena kebetulan kepala sekolahnya Bibi sendiri. Ya, jadi lain ceritanya gitu ya. Lain prestasi ya. Ya, terakhir juga jabatan pernah menjabat sebagai GM. Juru Mangku ya, di Pura di rumah, kemudian juga selaku kepala rumah tangga. Ya, itu pasti kepala rumah tangga dan sebagai seniman. Jadi tidak ada orang yang berani menyebut dirinya sebagai seniman. Kadang-kadang pekerjaan di KTP kan wira swasta atau pegawai negeri. Jadi saya pekerjaannya seniman. Jadi dari seni kita man. Dari seni kita man. Ya, benar sih, benar. Itu. Rati kuliah di mana? Rati kuliah di
Stikes Bina Usada Bali. Ya, perlu disampaikan juga Stikes Bina Usada Bali bersama Pak Putu Sandike ya. Iya, dengan Itu sebetulnya juga ada hubungan paman, hubungan keluarga. Satu kawitan di Besaki. Ya, kita semua satu kawitan. Ya, di Besaki. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh dong. Sekarang gimana sih, Bli, kalau sekarang kan kita berbicara dengan seni gitu ya. Bli kan tergabung di Cilekontong Mas nih. Gimana sih cikal bakalnya Bli itu bergabung gitu? Ya, perjalanan Tiang mulai tahun 2007 sesungguhnya. 2007 itu ditugaskan oleh kampus waktu masih di STAH. Jadi Tiang kuliahnya dulu di 3 kampus. Jadi saya mendaftarnya di PGA, di APGAH, Akademi Pendidikan Guru Agama. Begitu mendaftar di awal, bulan depannya APGAH berubah jadi STAH. Jadi saya kuliahnya di STAH. Akhirnya tamatnya di IHD karena kampusnya berubah nama terus. STAH, ya, mendaftarnya di APGAH, Akademi Pendidikan Guru Agama. Kuliahnya di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar. Tamatnya di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Karena dari APGAH, STAH sampai IHD itu kan mengalami jenjang perubahan. Jadi dari akademi, kemudian sekolah tinggi jadi institut, sekarang sudah menjadi universitas. Nah, itu perjalanan Tiang. Nah, kemudian tanpa sengaja ketemunya memang di sana. Pertama ketemu dengan Bli Tompel, dipertemukan oleh seorang dosen yang bernama Guru Sugito. Ketika pelantikan dipertemukan dengan Bli Tompel. Nah, pas 1 hari sebelum saya ujian skripsi. Waduh. Ya. Nah, kemudian setelah itu dipertemukan dengan Bli Sokir, dipertemukan oleh Bli Apel. Nah, akhirnya kita membentuk sebuah paguyuban. Nah, pertama saya ketika berjalan di awal bersama Bli Tompel namanya STSP. Sengap Tompel Spanyol Portugis. Spanyol Portugis. Ya, artinya Sengap Tompel Sembanyol yang gigis gitu. Masih sedang tengal-tengalnya ketika orang duduk tuh, makanya ada cerita saya ketika saya tampil berdua bersama Bli Tompel. Saya habis tampil sempat menangis. Nah, kenapa tuh? Kenapa menangis? Ini menarik karena ketika saya tampil di sebuah tempat, tiba-tiba penabungnya ngomong tengal, sebat kena. Padahal gue berlucu sebenarnya kok tengal loh. Ya, memang kita masih tengal waktu itu. Dan setelah kita belajar Astung Karet yang waktu itu masih berdua berangkat sampai nasi pun tidak berani kita makan. Kalau Bli Tompel ketika itu ngomong, suatu saat kita menjadi seniman Astung Karet kita bisa diupah lagi di tempat ini. Astung Karet sampai hari ini masih dipercaya menjadi seniman. Tapi kan pasang surutnya sebagai seniman itu kalau sudah di atas kita harus siap ke bawah. Iya, betul. Makanya jangan pernah merasa di atas. Ya sekali-sekali istrilah di atas, saya di bawah, itu kan lebih enak sebenarnya. Iya. Ya jangan dimengerti dulu cukup nanti diresapi dulu ya. Ya masih kecil soalnya, Bri. Ya masih kecil. Saya juga masih kecil, tapi kalau didekatkan makin besar dia. Ya bagi yang ngerti aja ya, Sultan ya. Oke. Ada informasi nih, Bli. Kalau Bli mengenyam di dunia seni itu berarti sejak kuliah gitu. Kuliah. Sebenarnya bukan sejak kuliah. Kalau berkesenian itu kan kita di Bali itu setiap aktivitas keagamaan selalu dikaitkan dengan seni. Nah, kemudian di rumah itu ada susunan Jauk Durga, kemudian ada susunan Ratu Masayu atau Rangde, ada susunan topeng-topeng. Di awal terbentuknya seni di rumah itu Bapak juga terlibat. Bapak di tiang almarhum Bapak. Bapak saya sudah pindah sekarang di Rongtelu, sudah kos di Rongtelu. Dia terlibat. Nah, karena kita di Bali itu tidak pernah diajarkan berkesenian sesungguhnya. Kita diajarkan untuk melihat aktivitas kesenian. Kayak orang dulu kan ketika membanten, kita tidak diajarkan membanten sama orang tua. Tetapi disuruh mengantar orang tua membanten. Sehingga otomatis bisa melakukan apa yang kita lihat. Nah, di sana mulai cikal bakal tiang. Ketika kecil, saya umur kelas 3 SD, di kamar itu saya isi tepel rangde. Di kamar. Karena memang hobi dengan rangde. Jadi hobi dengan rangde. Bukan janda ya, rangde. Iya. Kalau janda mungkin selingan itu ya. Tapi kalau rangde itu hobi. Sehingga di kamar itu saya punya kamar, isi tepel rangde 2, isi lampu. Zaman dulu kan ada lampu-lampu taman yang merah, yang biru. Itu diisi. Nah, sampai Bapak melihat, wah ini anaknya mulai kayak tertarik dengan seni. Kemudian kelas 5 SD, saya di sekolah ada perpisahan zaman dulu kesaman gitu.
Jadi membuat sebuah tek-tekan anak-anak. Sampai perut ini pernah robek. Karena gitu? melihat malamnya orang tebaan dengan keris tidak apa-apa, siangnya kita mencoba dengan keris dari tiing. Ya akhirnya togel tembus 4 angka gitu. Artinya tembus. Nah dari sana dikasih tahu sama bapak, dong awak-awak sudah di nak tenget tuh. Nah mulai tiang SMP mulai tertarik lagi dengan berkesenian. Kemudian SMA karena saya tinggal pisah dengan orang tua di Denpasar. Saya sebetulnya laki-laki yang memilih ekstra tari waktu itu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena memang tidak bisa olahraga, body tidak memungkinkan. Ya, menjadi pesilat hanya bisa bersilat lidah. Jadi ya, itu susahnya. Jadi saya, bapak dulu atlet playboy. Ya, atlet playboy. Bapak itu 3 kali menikah, Astungkara. Sukses sampai ketiganya. Makanya dia punya istri. Itu bapak. Kemudian saya cukup sekali. Ya cukup ya. Iya, cuman ya sisanya kangwang obat Cina siliang. Siliang obat Cina siliang. Jadi nak ngamanyile. Beda lagi ceritanya. Beda lagi. Ya, kemudian SMA, di perpisahan SMA saya membuat calon arang di Denpasar. Dengan dikomandani seorang seniman asli Tabanan dari Seribu Pati yang sekarang menjadi Sulinggih. Ide Begawan Gane. Itu yang mengajak yang pertama berkesenian. Dari sanalah muncul lagi niat-niat untuk berkesenian sampai akhirnya saya kuliah, membuat sebuah kegiatan di UKM IHD. Setah waktu itu membuat dramagong, kemudian membuat sendra tari, membuat calon arang dan keliling sampai IHD mendapatkan rating pementasan calon arang terbanyak ketika itu karena kita keliling membawa calon arang karena di masa itu calon arang. Sampai akhirnya di setah itu saya ditugaskan jadi parekan manis dramagong di tahun 2007. 2008 salah satu pemeran tidak bisa ikut pemeran Bondres, saya tertariklah dengan Bondres Morias Wajah. Nah puncaknya saya mendapatkan riasan sengap ini dari seorang seniman dramagong Bapak Wayan Lodre, Raja Muda Dramagong. Karena ketika itu saya disuruh mencari barang di ruangannya tidak ketemu, akhirnya cek mulus sengap wah. Akhirnya dibuatlah nama sengap. Kemudian besok lawak keras tidak bisa hadir, kamu tukar posisi, kamu ke lawak keras mendampingi Senger. Ketika itu wajah saya masih rusak, belum seperti sekarang. Memang wajah saya rusak dari lahir, belum seperti sekarang. Kemudian dipertemukan, dibuatkan riasan pelan-pelan dengan Senger tahun 2008 itu, akhirnya mewakili setah di Dramagong bersama Senger. Di sana diajak Senger, saya memiliki acara, diajak, itu bayarannya masih kecil waktu itu. 200.000 kadang-kadang sama sekali saya rumahnya gitu. Kirain sama, baru mau nanya sama seberapa gitu. Sama sekali saya rumahnya gitu. Jadi ngayah gitu. Iya, betul-betul ngayah. Nah, kemudian sampai pada titiknya 2009 saya menemukan riasan ketika Beli Lola sudah akan mulai berangkat ke Jakarta. Beli Lola DPD RI dulu berangkat ke Jakarta menjadi DPD. Kemudian dia memasangkan sebuah satu udengnya ke saya, "Panas lalu." Bagaimana perasaannya? Perasaan itu biasa saja sih sebenarnya, kan tidak menyangka. Kemudian dikasih riasan, nih ubah dek, akhirnya berubah ketika tampil sama Senger juga ngomong, ini rubah dek, tukar posisinya. Kalau dulu di sini ya merah, di sini putih. Sekarang di sini bawa putih, di sini merah. Setelah dilihat sama Senger, pas. Tampillah di PKB lagi, kemudian kesempatan pertama saya adalah pentas di Surabaya. Wow, keren. Ya, pertama naik pesawat, tidak pernah naik pesawat, dikira naik pesawat itu seperti naik bis. Katung keris sonyo mabo, tiba-tiba di stop, akhirnya ke Surabaya tanpa busana. Tanpa pakaian topeng, akhirnya di sana merias Bondres berpasangan dengan Senger. Di sanalah mulai terinspirasi, kemudian sampai pada beberapa kali saya pentas. Pernah sekali pengalaman pentas sama Senger, pentas di depan para Sulinggih. Ya. Dan Astungkara tidak ada satupun yang tertawa. Gimana tuh? Jelas depan Sulinggih gitu. Di depan Sulinggih ada Paruman Parisade. Ketika itu saya ditugaskan oleh kampus, saya bersama Senger pentas. Nah, ketika pentas itu saya membawa materi yang dibawa di desa. Inilah kita diuji kecerdasan emosional, kalau dalam bahasa seni pertunjukannya sense of humor. Jadi kepekaan kita menyampaikan humor itu, orang itu bisa menerima siapa yang dikasih pesan, siapa yang menjadi audien, apa yang disampaikan harus
perhitungkan. Saya membawalah materi desa. Ketika mantra saya pakai mainan, orang di desa tertawa. Tapi Sulinggih marah luar biasa. Akhirnya saya dudukkan. Ada satu kata daripada Ketua Parisade ketika itu, Haji Muda Sudiana dengan saya. Haji kecewa dengan kamu. Kamu yang notabene adalah kuliah di STAH, tapi melecehkan mantra-mantra, dipakai lawakan. Haji kecewa betul, dan Haji malu dengan Sulinggih. Saya sepatah kata pun tidak keluar sampai makan di restoran. Waktu itu enak-enak makannya. Ohnya pahit asana. Celenar payo, asalnya pahit. Seketika itu, dan seketika itu di rumah saya merenung. Ketika itu saya melihat ada sebuah lawak komedi Indonesia, si Jody ngelawak dengan sangat asik. Tanpa sengaja Lola memperkenalkan saya dengan Jody. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Ketika Lola memiliki event di Art Center, saya diajak menjadi store manager. Saya sebelumnya di pelawak, saya tukang gulung kabel. Tapi tidak percaya, saya tukang gulung kabel. Mangku Margi tahu. Saya tukang gulung kabel, karena saya berbasic event organizer. Jadi saya punya IO di Tabanan namanya E-Production. Dari awal E-Production itu Tiang ikut bersama Turah Manik di Canang Sari Production. Jadi kita orang pasang kamera seperti ini, saya gulung kabelnya. Ngemat kabel, setelah ngemat kabel duduk di belakang makan. Setelah itu gulung kabel lagi, buka backdrop, pulang. Dan nyopir itu tugas saya. Karena kita sering bersama seniman, salah satunya adalah Panggodogan, Ajus Akacanging dulu, akhirnya terinspirasi juga menjadi seniman. Tapi tidak semua. Kalau kita sering bersama siapa, kita menjadi apa, belum tentu. Ya, saya sering bersama Pak Bupati, sampai hari ini belum jadi Bupati kok. Ya, gitu maksudnya. Jadi belum jaminan sesungguhnya kalau kita nggak punya garis tersendiri untuk itu. Nah, makanya ketika tahun 2009 terbentuk grup ini, kemudian 2010 kita mulai ketemu dengan Beli Sokir, tetap namanya STSP, Sengap Tompel Sokir pokoknya. Nah, bertiga. Ya, dulu kan STSP itu Sengap Tompel, Spanyol, Portugis. Sengap Tompel, sing Banyol yang gigis. Artinya dalam bahasa Bali tak lucu sama sekali gitu. Kemudian yang tahun 2010 ketemu dengan Beli Sokir, digabungkan dengan Beli Sokir di sebuah tempat di Desa Anggobaye oleh Beli Apel, seniman dan Kota Denpasar. Bergabung dia satu grup, membuat grup namanya STSP, tetap Sengap Tompel Sokir pokoknya. Jadi pokoknya bertiga. Kalau ada tambahan lagi Desa Iku, gabung. Sampai pada 2011 kita membuat 2011 itu kita membuat sebuah cerita di Pesta Kesenian Bali namanya Raden Mas Celekontong Bolong. Kenapa tuh? Nah, ada sayembara siapa yang bisa memakai sebuah tataan Dak Sine namanya Celekontong, itu kalau di Gianyar. Oh gitu. Ya, kalau di sini Serombong Dak Sine. Iya. Nah, kalau di Gianyar namanya Celekontong. Oh, Celekontong. Celekontong namanya. Beda banget ya bahasa. Ya, bahasanya beda. Kalau tidak bisa buat Dak Sine, Celekotokan ada anak. Gitu. Apa tuh Celekotok? Ya, si bisa Dak Sine Celekotokan ada anak. Nah, Celekontong ini dipakai oleh seseorang. Sayembaranya ketika itu Beli Narte membuat cerita begini. Siapa yang bisa memakai Celekontong itu pas di kepalanya, dialah penerus tahta kerajaan Celekontong Bolong. Nah, ketika itu ada ide membuat grup namanya Celekontong Bolong, Ahyen Bolong, terus Bolongnya kan, Celekontong Mas. Nah, ketika awalnya orangnya sulit menyebutnya, Celekontong Mas sulit menyebutnya. Pasti menyebutnya kalau Tompel membuat acara Tompel dan kawan-kawan atau Tompel CS. Sengap dapat acara Sengap CS. Sokir CS. Lama-lama terbiasa dengan Celekontong. Orang sampai hari ini bertanya, kenapa namanya Celekontong? Karena memang Celekontong itu bahasa di Gianyar, itu ada tempat Dak Sine. Makanya logo Celekontong Mas itu ada Dak Sine, isi aksara, kemudian isi lingkaran-lingkaran. Artinya saling mengikat. Itu. Nah, sampai hari ini Astungkaro sudah hampir 12 tahun perjalanan kita di Celekontong Mas. Tapi kita tetap untuk saling bersama mengikat diri. Iya, benar. Astungkaro. Nah, tanpa sengaja juga biar Ate tahu di Celekontong Mas itu menariknya tanpa sengaja keturunan Mangku. Jadi sejaler gitu ya. Nah, tanpa sengaja kita mengambil temanya Celekontong, logonya wadah Dak Sine. Saya keturunan Mangku, kemudian Tompel keturunan Mangku, Sokir keturunan Mangku, sampai tukang tutut yang pegang IG Celekontong Mas official itu. Kru kita di audiovisual namanya Putu Aridharma, itu anaknya Mangku Pura Desa Peguyangan.
Semuanya mangku. Mangku. Tukang keyboard saya juga Mas Wiwit Setiawan itu hanya mangku alas Purwo. Jadi semua mangku. Ya. Itu nggak bawa keleneng kemana? Kadang-kadang kelenengnya di pura sama di kamar saja sama istri. Sekarang sudah tidak main keleneng lagi, main laptop kotak-kotak. Iya benar-benar. Ya, yang paling lucu itu kan ada tanpa sengaja saya ketemu sama Wiwit Setiawan, tukang keyboardnya. Nah, ketika pulang ke Jawa ternyata dia adalah anaknya mangku alas Purwo di Jawa. Tanpa sengaja, kok yang mangku tiba-tiba. Sekarang supir saya juga anaknya mangku Kayang. Supir saya, Kayang Bani Kedung Runguang. Ya itu barangkali sepenggal perjalanan Beli selama jadi seorang sengap di Cilekontong, Mas. Beli, mau nanya nih, selama perjalanan itu ada nggak sih suka dukanya? Oh pasti. Kalau ngomong suka duka itu kan pasti ada. Sama dengan ketika kita menjadi seorang penikmat makanan, ada nggak suka dukanya pasti. Yang sukanya kita di Cilekontong, Mas, adalah kita menghibur dengan hobi dibayar. Itu sudah pasti. Tapi dukanya juga kadang-kadang kita sakit tetap dituntut untuk menjadi performa yang tinggi. Bener. Jadi yang ngupah itu tidak tahu kita sakit atau dalam ada masalah. Pokoknya kita harus mampu tampil di depan panggung itu harus happy. Nah, kesan yang paling selalu dimunculkan bagi seorang penanggap atau tukang upah itu kan lawak itu pasti lucu ya. Padahal belum tentu. Lawak itu melihat situasi. Lawak itu melihat panggung. Kadang-kadang kita diberikan panggung seperti ini, tetapi tidak ada lighting, gelap. Seberapapun bagusnya kita tampil, tidak ada fokus. Jadi dia akan menurunkan grade pementasan. Makanya yang sering ada lighting Pak, sing. Ada sound system Pak, wenten tiba-tiba corong sama Santi gitu. Ngigel di gubuk, munyi di Banjar Pandai nah gitu. Kejong munyi. Nah, itu yang paling sering. Nah, suka dukanya. Kadang-kadang ada juga kita di tempat orang pentas itu ada diperlakukan sangat istimewa. Jadi kayak kemarin di sebuah tempat di Lebeh lah contohnya, Desa Kampung Ikan di Kedonganan kita diberikan suguhan betul-betul ikan. Ada di beberapa tempat kita diberikan nasi bungkus berata kresek gitu. Kita konsumsi gitu. Ada. Jadi kita nikmati harus dengan happy. Nah, terkadang kita juga memiliki ada trouble dalam rumah tangga di rumah gitu. Bakat baca WA ajak kurang kita kan bisa miring otak gitu. Juga sampai di tempat pentas juga pikiran terkacau. Iya benar. Itu pengaruh juga. Kadang-kadang berangkat dari rumah di jalan ada orang bawa kayak zaman sekarang orang 2 tak itu barat gitu. Saya langsung sepandang otak saya. Aku bensin isi plat di belakang motor tuh. Saya kejar gitu. Oh beli kejar? Biasa kejar karena kita harus kejar tayang juga ke tempat pentas yang ngubur masa mau balik ada lokasi mungkin gitu. Harus kejar menang kangen gitu. Bukan ngejar dia ngejar tempat pentas maksudnya. Ya. Iya sih. Ya. Nggak salah. Jadi itu juga mempengaruhi kadang-kadang sampai di tempat acara. Suka dukanya banyak sekali. Pernah satu ketika yang menjadi rasa tidak enak sama yang punya kerja. Saya pernah dikontak oleh teman disuruh pentas bulannya September, Oktober. Saya kira Oktober. Karena berber itu kan mirip. September, Oktober. Saya pasanglah tanggalnya di Oktober. Hari itu saya ada pentas di Nusa Penida. Di Dalung, teman sudah nelpon. Di Joni, di parkir gitu. Karena di parkir di Nusa. Iya. Nah, ada Pak Bupati berdua. Ada Bupati, ada. Ada sih Bupati nak acara odalan. Enggak, acara pelantikan. Di acara di Dalung. Saya di Nusa. Coba bayangkan itu. Gimana? Akhirnya saya video call dengan benar gini-gini. Aduh awak bisa membatalkan aku Pak. Ngantuk saya acara awak gitu. Saya foto jadwal saya, cekrek saya foto jadwal saya. Saya nyatetnya di bulan Oktober. Aduh, boleh awak ngejar. Untungnya yang punya gawe dan panitianya bisa memaklumi. Saya diundang lagi ke sana. Nah, pokoknya 6 bulan mai bunyah kan tuh. Cetik rego dininya gitu. Ternyata benar, saya diberikan cetik ayam dan cetik sapi. Cetik ayam dan cetik sapi. Ya, cetik ayam dan cetik sapi. Mas. Oh gitu. Ya. Nggak nyampe Rate. Nggak nyampe Rate. Saya juga nggak nyampe Rate. Aduh. Ya. Ya, apa lagi? Dan juga benar nggak sih Beli Sengap ini juga fokus atau tertarik nih dengan giat pelestarian situs kuno? Nah, dan itu apa sih yang kira-kira ya, melatar belakangi? Sebenarnya di Bali itu kan kita tidak bisa belajar agama secara penuh. Karena orang Bali itu tidak mengenal sastra secara utuh. Lebih mengenal simbolis secara utuh.
Satu contoh nyata. Orang-orang tua barangkali tidak pernah membaca Weda, tetapi dia mampu berperilaku beragama yang sangat tinggi. Padahal dia tidak tahu Weda. Kenapa justru kita sekarang di zaman sekarang yang paham Weda, buka Google ketemu dengan mantra, buka Google ketemu dengan doa, dengan Weda, dengan kitab, berperilaku sangat tidak bagus sekali. Kenapa? Karena orang dulu beragama itu dengan perilaku. Disinilah saya sebut dengan konsep situs-ritus. Satu contoh, ketika ada pohon besar, kita kasih tulisan, dilarang buang sampah. Orang pasti buang sampah. Pasti. Tapi ketika kita kisi dengan kain poleng, saputin, disuruh buang sampah tidak mau. Karena dia percaya dengan sebuah simbolisasi. Nah, di Bali, simbol inilah yang melekat dalam setiap peradaban orang beragama. Satu contoh, ketika Ratu punya rumah di Sudimare, seumpama, punya rumah di Sudimare, di depan rumah ada tong sampah. Orang membuang sampah bukan tepat dengan tongnya, bisa melebihi kan? Iya. Ya. Tiba-tiba, Ratu bongkar, Ratu pasangin di sana patung. Jadi orang tidak akan lagi buang sampah. Padahal itu sebenarnya tulisannya jangan buang sampah di sini, itu aja tempatnya. Nah, kita di Bali juga begitu. Ketika ada orang beragama itu zaman dulu, pohon besar diupacarai. Kemudian ada batu besar diupacarai. Nah, ini menandakan situs di Bali itu tidak akan pernah berubah. Karena secara situs dan ritus itu, yang menjadi situs itu adalah tata letak. Siapa yang punya rumah di Pempatan, siapa yang punya rumah dekat dengan pura, siapa yang punya rumah dekat dengan setra, dia menjadi pemilik kekuasaan di masa lalu dan sampai hari ini. Cuman kadang-kadang tidak diakui. Ini yang saya lebih banyak gali karena ketika berbicara tentang Pempatan, satu contoh, saya tanya Ratih, sama nggak antara Pempatan dengan perempatan? Pempatan Dengan perempatan. dengan perempatan. Bayangan kita sama kan? Iya. Jadi perempatan jalan 4. Jadi orang di Bali itu banyak asal berpapat jalannya buat perempatan. Sesungguhnya kalau kita ngomong pempatan itu ada jalan ke utara, ke barat, ke selatan, tapi ada puranya. Iya benar-benar. Ya, ke barat ada jalan misi pura. Kangin ada jalan misi pura. Kalau di jalan misi pura itu baru boleh disebut pempatan. Dan di tengah pempatan sebenarnya tidak boleh dipasang identitas sembarangan. Zaman sekarang kan orang begitu pempatan, jangan ini patung. Tuh, nggak boleh. Iya, kalau pempatan dia isinya adalah pohon, pohon beringin. Makanya ketika pempatan itu isinya pekan. Kalau catus pate, nah ini beda lagi. Kalau catus pate, jadi 4 penjuru mata angin. Nah di sini baru dibuat patung namanya Ida Sangyang Brahma Raja, disebut dengan konsep catur muka. Nah sekarang ini yang hilang dari proses orang, asal berdepuk jalan papat, gang, angon jalan gitu. Ya karena ini, ya, inilah situsnya yang masih utuh di Bali, yang saya gali pelan-pelan berdasarkan 3 wilayah rohani di Bali. Bali itu memiliki 3 wilayah rohani dengan 3 hulu gunung, Batu Kau, Batur, Gunung Agung, menjadi inti-inti. Walaupun ada kemudian 3 hulu gunung ini, ada Gunung Abang menjadi suplai magmanya sehingga Gunung Batur dan Gunung Agung bisa meletus karena ada Gunung Abang. Bang inilah sebuah konsep penyuplai magma sehingga kedua gunung ini akan tetap meletus, menghasilkan magma. Batu Karu tidak. Itu. Nah, kemudian ada Gunung Lempuyang sebagai konsep peradaban para dewa karena konsep lampuyangnya, konsep penerangnya ini menjadi sebuah situs peradaban para dewata sehingga Madya, Lempuyang, Luhur ada konsep ulu tebennya. Kemudian ada konsep 3 alam semesta dalam konsep buar-buaran, makanya ada Gunung Burbuah-Suah. Nah, ini konsep di Bali, makanya sebelum mengenal agama, inilah makanya saya tertarik. Karena saya lama jadi orang ateis. Saya kuliah di HD, ada orang ateis. Karena ketika kita berbicara tentang agama, Tuhan ada di mana-mana. Ternyata kita menjadi Tuhan hanya dia ada di mana. Satu contoh, ketika Ratih ada dalam di pura dalam di sini, tidak bisa dari pura dalam sebelah, musponya. Iya. Kalau Tuhan ada di mana-mana, kan perlu mulai kuliah di Badung, pura dalam dalung aja muspo, kan bisa. Kalau Tuhan ada di mana-mana. Ternyata percayaan Bali itu bagaimana kita menjaga Tuhan itu ada di mana. Bukan di mana-mana. Iya, benar. Kalau yang di Beleleng bahasanya aja di Malaysia beda. Tuhan bisa dicium. Tuhan di mana-mana. Di mana Tuhan. Repot urusannya itu. Nah inilah 3 wilayah rohani yang harus dipahami sehingga saya lebih tertarik pada situsnya. Nah saya kombinasilah pelajaran situs ini dengan Blimangku Margi.
ahli keris karena peradaban dari zaman dulu. Zaman sekarang KTA menunjukkan jabatan seseorang. Kalau zaman dulu keris menunjukkan jabatan seseorang. Karena kita peradaban manusia dari zaman nomaden menjadi zaman menetap. Ya, Dari berpindah-pindah tidak mengenal alat. Ketika zaman menetap sudah mengenal alat masa kayak ada zaman batu, ada zaman perunggu. Zaman perunggu ini muncul setelah menetap. Tidak mungkin orang zaman berpindah-pindah menggunakan perunggu. ya. Nah, itulah kemudian saya membaca ke konsep situs dan ritus. Makanya di masyarakat itu ada siapa yang dihormati, siapa yang mendapatkan penghormatan, siapa yang berhak untuk dihormati. Ada yang dihormati, semua dia dipilih menjadi kepala desa, dihormati. Siapa yang mendapatkan penghormatan, siapa yang berbuat yang dia dihormati. Siapa yang berhak mendapatkan kehormatan. Nah, siapa yang memang secara situs rumah, dia berhak mendapatkan sebuah kehormatan. Gitu. Nah, itu nanti pelajari khusus lah. Gitu. Jangan sekarang belajar gitu, khusus belajar dulu. Ya, kursus Pang tamat malu ya, pang ya, tamat. tamat gitu. Ini jadinya kita belajar sama dosen gini ya jadinya. Saya mantan dosen. Oh Ya, iya. sudah dipecat. Ya, sudah. Oh gitu nih, coba bisa Ya, saya ceritakan dulu. saya udah berhenti jadi dosen. 2011 saya lulus K2 sebagai dosen di Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Beli Cengblong. Karena saya lebih memilih dunia kerja sebagai seorang seniman yang merdeka dan independen sesuai dengan nama saya. Ardika itu artinya, Ardika itu kan bebas. Makanya dalam sastra Jawa disebut Mahardika. Jadi Maha itu besar, Dika itu bebas. Kebebasan yang besar disebutlah merdeka. Saya orang yang merdeka. Tidak suka diperintah, saya tidak suka diatur. Makanya ketika itu, wah ini saya diatur-atur ini. Akhirnya memutuskan diri untuk mengundurkan diri dari proses K2 itu karena kebetulan waktu itu ada tugas mulai ngayah di pura. Jadi saya berdua sama Cengblong mundur karena memang alasannya jadi pemangku. Jadi tidak siap melakukan tugas lagi sebagai seorang dosen nanti. Akhirnya mundur. Kemudian di kampus pun saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri tanpa surat. Akhirnya dipecat lah. Gitu. Suwun nyudang ibu gitu. Mungkin ada nih tuh suwun nyudang ibu, suwun masuk sing taen. Panggil sing kan gitu akhirnya ya seperti dia langkung datang tak diundang pergi tak diantar. Akhirnya kuliah kemudian ngambil S2 lagi di kampus, tidak mengajar lagi, kemudian balik ke Stikes di Advaita, berhenti juga, istirahat juga. Kemarin di Unhiri diajak mengajar juga karena ijazah saya belum ketemu sampai hari ini. Saya udah cari di mana-mana belum ketemu, jadi masih hilang ijazahnya, mungkin karena terbakar itu juga, jadi belum bisa mengajar sampai hari ini. Jadi sebenarnya secara hukum mengajar masih digunakan, saya masih tenaga pembantu dosen di Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia, pembantu dosen, jadi untuk tata ruang Bali. Jadi di Bali itu kan ada tata ruang pelemahan Bali yang harus kita sikut berdasarkan sukat, biar tidak kita saling sikut ngajak nyamuk. Sikut Berdasarkan sukat. Langsung saling sikut ngajak nyamuk. Oke. Ruwet tuh, udah pelajaran tuh. Sukat. Dari tadi lama nih loadingnya, Bri. Ya, jangan loading. Mungkin paketnya kurang ya. Ya mungkin juga sih. Ya. Nah, Bri, merujuk dari dunia usaha Bli Sengap nih, katanya punya warung kopi, bener gak sih Bli? Terus tagline-nya gratis melinggih, ngewedang nawar. Ya. Kayak gimana Jadi saya sebenarnya sampai hari ini punya 5 usaha. Astungkara 4 bangkrut. Nggak jadi, baru mau tepuk tangan. Ya, 5 usaha. Pertama saya pernah jualan pulsa, namanya Sengap Seluler. Jadi ketika zaman itu masih orang beli pulsa paket 20.000 gitu. Nggak sampai 2 bulan, akhirnya 2 tahun. Akhirnya saya yang mengalah untuk menutup usaha. Kemudian kita punya konveksi dulu. Sengap punya dulu konveksi Sengap Clothing. Kita buat dulu kegiatan di desa, saya buat baju. Kemudian maunya kita jual. Tiba-tiba ada saudara-saudara kali rumah, Bang besik nah, Bang besik. Ijab teko besik, yo Bang, lo kok sing gitu akhirnya. Nah itu konyang lah itu. Akhirnya modal sama pokok sama bati semua hilang. Seimbang gitu ya. Ya mencoba kemudian bisnis baru membuat busana adat gitu. Orang nitip di saya, kemudian orang meminta juga begitu karena jiwa bisnis tidak ada. Akhirnya di masa Covid saya mencoba untuk membuat warung kopi.
Itu idenya ketika orang produksi kopi banyak, tidak bisa dijual ke hotel. Banyak orang kemudian, sih yang ada kopi, saya jual kopi dengan kemasan, namanya kopi Bali itu aja. Dijual langsung karo lancar. Kemudian ketika saya ikut nimbrung di rumah sakit karena COVID, saya alumni COVID-19, Tungkaro. Saya alumni angkatan kedua, jadi tahun 2000 saya di COVID-kan, jadi angkatan pertama tahun 2019, angkatan kedua tahun 2000, angkatan ketiga 2001, angkatan keempat 2022. Saya ikut COVID tahun 2020, 14 hari di rumah sakit. Pulang dari rumah sakit, semua orang ke rumah. Orang ke rumah itu, bang kopi, tiba-tiba karena sing ngidang nengok di rumah sakit, bang amplop, kiku, hangyang, sing manengok ke rumah sakit. Ayo nengok ke rumah sakit, milu wak kopi kata. Akhirnya begitu bang kopi, suruh ngopi, makanya saya buatlah warung kopi namanya Corona. Karena warungnya berdiri di musim Corona. Corona itu kepanjangan dari kopi jero sengap gitu. Oh iya. Ya. Nah, itu kemudian kenapa jual kopi? Bahasa anak Bali pidan, kopi ada pamatanaan hidup. Karena hanya kopi saja yang mengisi tanaan kan. Ya. Makanya saya jual kopi akhirnya. Sampai hari ini Astungkara sudah jalan dan akan buka cabang. Cabangnya rencananya di Jepang, karena saya tidak sempat ke Jepang, gagal juga gitu. Rencananya di Jepang karena baru saya bahasa Jepang. Kemarin sempat di Itali, akhirnya terpaksa dibantu oleh tetangga juga. Di Itali kita buka cabang. Ya, ada 5 lah di Itali. Itali Rapia, Itali Tien. Itu serius sudah di Itali. Di Itali, jauh. Akhirnya sampai terakhir Kangwang ke Disembung gitu. Nanti bulan depan Disembung, nanti diundang sama keluarga besar kepala kantor desa di Gubuk untuk bisa hadir di sana. Ya, sekarang tepuk tangan dulu dong. Keren. Bulan depan setelah Nyepi. Ya, bulan April saya buka. Ya, oke. Ya. Nah, warung Corona ini katanya punya program MIPI gitu ya, Beli ya? Dulu punya program MIPI, karena tempatnya sekarang kecil, tidak bisa dilakukan. Dulu MIPI, tetap setiap malam minggu kita punya program MIPI. Ngopi dan MIPI itu tetap kita program dulu. Sekarang kita pindah ke bawah ke Dharma Santika. Programnya namanya Ngopi. Dulu MIPI. Sekarang jadi Ngopi. MIPI itu gimana sih? Ya, MIPI itu ngorte terinspirasi dari kopi. Oh, iya. Yang ngorte terinspirasi dari kopi. Jadi ada programnya MIPI sebenarnya. Jadi ketika minum kopi banyak inspirasi. Sekarang di Dharma Santika di Pemda Tabanan kita bangun setiap hari Jumat bersama paguyuban namanya Ngopi. Ngorte yang pasti, tapi pasti ngorte. Ngortein apa tuh? Ngortein apa saja boleh, yang pasti, tapi yang pasti itu pasti ngorte hari itu gitu. Berarti bebas ya? Bebas. Jadi nanti kalau mau ke sana silakan. Setiap hari Jumat kita ada teman-teman paguyuban dengan topik-topik UMKM, dengan topik-topik kemarin peternak babi. Jadi bagaimana babi itu bisa dikembangbiakkan, kemudian tentang simpanan. Jadi kita bekerja sama dengan Bank BPD tadi itu juga Yamaha. Wow. Ya. Keren. Ya karena kita hidup di sini kan berdasarkan Yamaha, termasuk juga Tuhan Yamaha Esa. Beda lagi. Ya. Oke, kira-kira tadi kan kita udah ngorte banyak nih, udah ngorte banyak. Terus kira-kira apa sih pesan-pesan Beli Sengap nih untuk para pemirsa gitu ya? Atau khususnya untuk generasi muda nih yang bergelut di bidang seni dan budaya-budaya serta usaha? Ya, kalau masalah itu pesan saya sederhana, menjadilah diri sendiri. Kalau menjadi orang lain tidak mungkin. Betul. Ya, saya menjadi Bapak Kepala Desa di sini kan tidak mungkin. Pak Kepala Desa juga menjadi Bondes tidak mungkin. Jadilah diri sendiri. Dan yang paling penting adalah generasi Bali jangan pernah meninggalkan warisan budaya leluhur. Anda mau modern sekalipun, Anda bisa menjualnya melalui proses tradisional. Kenapa? Pariwisata yang muncul sekarang, modernisasi yang muncul sekarang, juga yang dicari orang kan tradisionalnya. Iya, benar. Jadi akar kita menjadi seorang generasi yang kuat adalah berbasic budaya tradisional. Jangan menganggap budaya tradisional itu kuno. Yang generasi sekarang kan anggap kuno. Seperti contoh, ketika menganggap diri hebat, kemudian kaya, memiliki Harley Davidson. Kemarin masalah Wogoh juga menjadi polemik ketika Wogoh diprotes segala macam. Itu karena kita menghilangkan sebuah seni budaya akar kita di masing-masing diri. Makanya anak-anak saya tekankan sambil tidur, kamu besok kamu harus jadi orang hebat, tetapi jangan pernah lupa sama budaya.
Pada saat tidur saya tekankan, saya ajak ngobrol begitu. Karena apa? Alam bawah sadar secara frekuensi alam bawah sadar dia akan terekam secara otomatis. Ilmu kesehatan kan mengajarkan Iya, begitu. benar. Jadi ketika tidur, makanya saya berpesan kepada generasi kita, generasi zaman 4.0 ini, untuk tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan basic tradisional budaya yang menjadi warisan nenek moyang kita. Iya. Nah, untuk bisnismen, para generasi bisnis memang harus dimunculkan. Sama saya juga seniman, saya tidak mungkin jadi seniman seumur hidup dengan menghasilkan pendapatan yang lumayan besar, tetapi pendapatan akan lebih mengecil, umur kita membesar, pendapatan mengecil, tapi ada yang harus kita wariskan minimal. Makanya saya Mas sekarang buka warung-warung kopi dulu lah, sambil nanti siapa tahu tidak bisa kita beraktivitas di panggung, kita beraktivitas di warung. Iya, benar. Nanti terakhir ya di panggung tibah kremasi kopi ya itu saja. Oke, keren banget sih Bli. Jadi untuk kita generasi muda, kita tidak boleh sampai melupakan yang namanya budaya kita gitu ya. Karena tidak lain dan tidak bukan, dari budaya lah kita bisa berkembang gitu. Kita nggak boleh sampai lupa sama budaya kita sendiri, karena budaya adalah identitas bangsa kita sendiri. Benar. Makanya ada bahasa dulu, kalau mau menghancurkan bangsanya, kita harus silangkan budayanya. Jadi generasi kita sekarang banyak yang kering terhadap budayanya, sehingga dia belajar tentang apapun. Sekarang makanya saya bilang kemarin sama teman-teman, di era setelah COVID-19 ada 3 hal yang harus dipelajari secara penuh. 1, hukum. Sedikit-sedikit hukum sekarang. Iya, benar. Makanya saya kuliah akhir hari ini di Fakultas Hukum Universitas Tabanan. Kuliah lagi, Bli? Kuliah lagi. Ambil S1 di Fakultas Hukum Untab. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Tidak bisa dan tidak akan bisa dipungkiri bahwa kesehatan menjadi bidang yang paling mahal di zaman sekarang. Dan yang ketiga adalah informatika. Yeah. Kalau bisa menggabung 3 hal ini akan keren. Kenapa? Karena ketika informatika kita bisa gabung dengan ilmu kesehatan, kita bisa menjual produk di media sosial, kita bisa menjual terapi, dan bisa digabung dengan hukum, kita akan menjadi konsultan kesehatan yang bermedia sosial. Yeah. Ini yang keren sebenarnya. Makanya saya mau kuliah di hukum, siapa tahu nanti dapat istri tamatan di Stikes, Astungkare, kita nanti punya anak di media sosial, itu bisa kita gabung bersama-sama. Kan Bli sudah punya 1 nih Bli. Iya, kan baru 1, istri kan 3, istri. Baru iswan itu. Istri, berarti harus 3. Kalau 2 istu, kalau yang 1 iswan namanya. Udah istrinya 1 aja gitu Bli. Iya. One and only gitu. On only ya. Ya on masih linya. Oke, nah, gini Bli. Sekarang kan kita berbicara di dunia lawak nih. Ya. Gimana sih tips-tips untuk generasi muda, untuk banyak orang yang ingin terjun gitu di dunia pelawak, itu gimana sih tips-tipsnya? Ya, ini yang banyak orang tanyakan kepada Bli sebenarnya, Ge. Karena setiap orang yang hadir di muka bumi ini memiliki seni tersendiri. Jangan menjadi orang lain, sudah saya bilang tadi. Satu contoh, ketika Bapak Kepala Desa, tanpa dia kursus dari Kepala Desa, sudah jadi Kepala Desa. Itu memang karirnya menjadi seorang Kepala Desa. Saya tidak pernah kursus pendidikan. Kalau tahu, saya bukan jurusan seni loh. Saya jurusan agama. SMA, SMP, saya di kampung. SMA di luar negeri. Di swasta. Ya, karena nggak dapat negeri, akhirnya keluar dari negeri swasta. Kemudian SMA swasta, kuliah di STAH, tidak ada jurusan seni sama sekali. Tetapi sekarang jadi seniman. Nah, ini garis-garis orang berdasarkan seni-seni orang sudah terbiasa. Makanya ketika seorang pelawak pun banyak bertanya kepada saya, apa caranya, resepnya? Saya hanya diajarkan oleh Jody ketika itu nyambung pembicaraan tadi. Jody mengajarkan gimana caranya bisa menjadi pelawak, bos. Kalau kamu menjadi pelawak, kamu harus tahu selera orang. Selera humor. Ya. Harus memiliki selera humor, kemudian harus memiliki kecerdasan emosional di bidang humor. Caranya untuk menambah materi, tidak ada orang humor itu biasa keluarnya secara otomatis. Tidak ada spontan. Kenapa Bli bisa menjawab spontan? Karena Bli sudah memiliki jawaban itu. Tapi tertanam. Sama dengan ketika kuliah tentang ilmu kesehatan, tahu infus, tahu jarum suntik, tahu masker.
ketika sehari-hari nggak akan keluar itu. Tapi Iya. ketika ada orang ngomongin tentang infus, Anda langsung nyerocos. Nah, pelawak begitu. Jadi caranya hanya satu, rajin membaca, rajin belajar. Ini bahasa nabi saya, itu Pranda Buduk dulu. Man, ketika besok Anda menjadi seorang seniman, mau mentaksu caranya besik. Dasarin Ben Saraswati. Artinya bekali dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan tidak bisa. Makanya sekarang jadi seniman itu bagaimana caranya melawak? Melawak di mana? Ini trik sebenarnya. Iya. Mau melawak di masyarakat umum, jadi cukup dengan lucu. Mendapatkan Anda ketawa. Melawak di depan mahasiswa, cukup dengan cerdas, mendapatkan Anda tepuk tangan. Melawak di depan pejabat, cukup dengan sindiran, maka Anda mendapatkan sebuah tawa kecil. Sindiran. Suatu saat, dulu pernah saya melawak di depan anggota DPR dulu, ketika habis masa reformasi. Saya membawakan materi lawakan DPR yang tidak pernah tidur di masa lalu. Jadi ada cerita dalam bahasa Bali yang beli bapak ibu mah sing nak ya sidang karena bapaknya DPR. Minjap siangnya main siangnya ben deke. Mo bapak ibu deke sing nak nu sidang. Malamnya le main, malamnya ben deke. Mo bapak ibu mulai sing nu sidang. Wih. Nyanan jam 12 malam main, jam 12 malam ben deke. Bapak ibu deke mo aing nu sidang. Nih kok terus sidang sih man pulas bapak aing nak pulas kan di sidang gitu. Ada bahasa begitu sehingga orang yang mendengar gitu. Jadi itu sebuah sindiran karena zaman dulu orang sidang tidur makanya dibuatkan lagu tidur sambil sidang. Nah zaman sekarang berbeda, sekarang tidak bisa dimunculkan lagi materi itu karena DPR sekarang tidak seperti itu lagi. Benar. Bapak ada mbak ya pesu, bapak pesu memang pesu kan kan di kantor. Di kantor gitu modelnya karena dia kunjungan saya terus gitu. Iya. Nah, jadi menyesuaikan dengan situasi. Ngelawak dengan mahasiswa perlu kecerdasan. Jadi apa yang sedang hit di zaman mahasiswa sekarang, apa yang Anda tanyakan, contoh misalnya Ratu nanya sama Beli, kamu nanya, ketawa dia orang. Nah, ini pola-pola zaman sekarang, kekinian. Jadi kalau pola dengan masyarakat, maka yang sulit menjadi seorang pelawak itu adalah menghibur masyarakat yang di belakangnya. Di depannya ada mahasiswa yang lagi KKN, paling depan ada pejabat yang menghadiri. Ini yang kita lawain siapa? Oh ya. Karena karakter mindset mereka masing-masing berbeda. Yeah. Kalau pejabat dikasih colokan langsung, jaim. Kalau mahasiswa dikasih lucuan, tidak akan tertarik. Tapi kalau masyarakat ketawa. Ini makanya ini yang paling sulit. Nah, bagaimana melatih itu? Perlu kecerdasan emosional. Dengan siapa kita berbicara. Yang kedua, kita harus tahu diri, menjadi diri sendiri. Kalau kita memang pelawak, pasti akan bisa melawak. Kalau memang kita pejabat, pasti kita akan biasa berbicara seperti lainnya pejabat. Tapi kalau kita mahasiswa, kita harus menjadi seorang yang mahasiswa dengan kecerdasan. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman mahasiswa, jadilah Anda diri Anda sendiri. Dan kalau dihubungkan dengan konsep situs dan ritus, ini mempengaruhi. Ratih namanya siapa? Saya selama Mangkumargi sering. Nama Ratih ini. Kalau Oto nanti apa? Ini. Oh, Ratih akan jadi ini di kemudian hari. Mau dong. Ya nanti kita ngobrol lah. Artinya Anda melatih ilmu yang Anda pelajari di mahasiswa akan berhubungan ke sini. Mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan ke sini. Satu contoh, ketika keturunan Ratu adalah keturunan Balian di masa lalu. Sekarang Ratu kuliah di Stikes tidak perlu jadi Balian seperti masa lalu. Kalau Balian masa lalu yang ngopas, plok. Zaman sekarang tetap menggunakan mulut. Jadilah Anda konsultan ilmu kesehatan. Begitu modelnya. Tapi Anda harus tahu dari mana Anda lahir. Karena di Bali begini. Berdasarkan konsep situs dan ritus bahwa anak sapi disebut godel. Yeah. Dan godel itu setelah besar pasti akan menjadi sapi. Itu tidak akan bisa hilang dari Bali. Ketika Anda terlahir dari generasi pemimpin, Anda akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Karena apa? Kehidupan kita di Bali circle. Iya, benar. Mati, melinggi di kemulan. Setelah itu nganten mani pana abdi nunas di kemulan pangado kesentano kan circle terus. Nah, cuman dia akan memuainya dalam bentuk yang berbeda tetapi dengan tugas yang sama. Iya. Ya. Benar. Itu. Nanti kalau belajar ngelawak jangan dulu nanti baca kemampuan. Nah, itu yang saya ajarkan di Stikes dulu. Jadi Anda mau masuk ke Stikes, Anda jadi apa? Jadi siapa? Ngapain? Oke. Baik. Keren banget sih, Bri. Dengan pengalaman, dengan ilmu,
dengan berbagai macam silsilah dan juga berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sudah kita alami di masa lalu, di masa sekarang, itu akan jadi suatu tonggak untuk kita nanti agar dapat bisa jadi lebih baik dan juga sebagai inspirasi banyak orang. Ya, sama. Ketika beli kuliah di STAR dulu cita-citanya kan jadi dosen agama. Tapi setelah beli membaca kelahiran beli menjadi sosok yang ditugaskan untuk A. Jadi ketika beli tidak menjadi dosen, kalau orang, istri sempat nangis loh. Ketika SK sudah di depan mata, beli mengundurkan diri, istri nangis. Orang mencari PNS, kamu menolak. Tapi setelah memahami bahwa tugas kita ini, kita sadar, oh itu belum hak kita. Makanya ketika ada di masyarakat, orang ikut PNS sampai 4 kali nggak lulus-lulus. Tiba-tiba ada orang ikut sekali aja lulus. Itu sudah menjadi garis kehidupan. Makanya kehidupan itu ditukar oleh tangan. Ada garis tangan, kemudian ada campur tangan. Nah, yang terakhir adalah buah tangan. Itu mempengaruhi. Kalau garis tangan kita menjadi pemimpin, tidak ada campur tangan dari orang lain, tidak akan terjadi. Benar. Tiba ada campur tangan, tapi kita tidak memberikan buah tangan, gagal. Nah, terakhirlah baru memutuskan tanda tangan. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita hari ini. Baik, Bli, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatannya hari ini bisa ngobrol asik nih bareng Bli Sengap dan sebagai tokoh inspirasi masyarakat juga di dalam dunia seni. Jangan saya jadikan tokoh inspirasi. Timpal ngorde. Oh ya, timpal ngorde. Jadi kalau jadikan tokoh, jadi sudah dinobatkan. Jadi kita sudah selesai tugas kita. Oh gitu. Iya. Tokoh. Oh ya, timpal ya, gitu. Iya, timpal. Kalau timpal setiap saat mau diajak ngorto. Karena satu kata, tokoh perjuangan Indonesia siapa? Insinyur Soekarno. Sudah dalam bentuk foto dia. Oke, timpal ngorto. Timpal ngorto. Jadi kalau tokoh itu yang ditokohkan adalah orang yang sudah dianggap maestro. Maestro itu orang yang sudah memiliki karya yang luar biasa. Saya sudah bilang di awal sama Gerate, jangan pernah merasa terkenal. Betul. Kalau sudah merasa terkenal, terakhir kita akan tidak dikenal. Jadi merasalah untuk dikenal saja cukup. Jadi mau makan di mana tetap. Jadi dikenal di sini, dikenal di sana, dikenal. Kalau terkenal, nanti teratas, terbawah. Jangan menuju puncak, karena kita akan menuju bawah lagi. Iya, biasa kan. Jadi hidup di Bali gitu. Oke, Bli. Aku mau nanya nih, kalau Bli kan dikenal sebagai orang yang lucu gitu ya di Celotong Mas gitu. Gimana dengan kehidupan di rumah? Sama nggak sih penilaiannya sama biasanya kita ngelucu gitu di masyarakat gitu? Ya, kalau di rumah barangkali nggak lucu. Karena kalau melucu itu kan untuk dibayar. Di rumah istri kan nggak bayar saya untuk melucu. Iya sih. Jadi sebenarnya banyak orang tidak ketahui. Jadi seorang seniman itu kadang-kadang kita tampil memang performanya penuh di panggung. Tapi di rumah itu bisa terbalik 180 derajat. Satu contoh ketika saya datang dari pentas, di rumah nggak boleh diganggu loh sama sekali. Tidur nggak boleh diganggu. Makanya HP silent total. Kadang-kadang yang paling sering anak dapat dempratan. Ketika saya tidur, tiba-tiba anak bermain, ya gitu, otomatis. Makanya kadang-kadang orang kalau anak ditanya, bapak di rumah lucu nggak? Kasih jawabannya nggak gitu. Ya, banyak orang berpikirnya bahwa di luar lucu, di rumah lucu juga tidak. Karena kita ketika di rumah, ketika di tempat tidur itu menjadi tempat untuk kita merefresh otak. Ya, istirahat. Ya, betul-betul istirahat. Makanya kadang-kadang istri pun sering kena dempret ketika diajak diskusi di tempat tidur. Gini-gini, menurus. Karena kita lelah. Iya, benar. Betul. Nah, ini tidak dipahami oleh orang kadang-kadang. Nah, makanya kalau kita mau refresh, santai, tenang, mekedean, saya ajak anak-anak sama istri, ayo Bali pesu. Kalau pesu, mekedean. Kalau sudah di rumah, harus betul-betul istirahat. Itu yang tidak banyak orang ketahui. Banyak orang tidak ketahui. Berarti itu serba-serbi dari seorang pelawak gitu ya? Betul. Tingkat stres seorang seniman pekerja seni itu paling tinggi di dunia. Contohnya tuh, Bli, gimana tuh? Michael Jackson tahu kan? Begitu dia hebatnya menghibur, dia harus menggunakan obat penenang untuk menenangkan diri. Oh iya. Pemain sepak bola terkenal, semua menggunakan obat penenang. Karena ketika apa? Saya hanya berusaha di rumah itu tenang dengan cuek. Jadi ada dengar gosip, pisago ngortokene, cuek.
Itu berusaha penenang saya. Dan saya satu syarat penenang saya hanya dengan meditasi. Meditasi tidak meditasi dengan meditasi duduk. Kayak apa enggak, saya dengan tidur tenang, saya jangan diganggu hari ini. Saya punya kamar sebelah. Jadi isi rangda, isi barong, gitu. Saya curhat itu. Jadi ketika ngobrol sendiri, jadi kalau ngobrol sama istri disautin, kalau ngobrol sama Rangga kan diam dia ngejengit-jengit gitu. Jadi tenang sebenarnya, karena ketika ngobrol dengan istri itu, oke ini masalah Bu Sampo, ketua soalnya gitu. Coba Rangga jangan ngobrol ngejengitkin ya, makanya dia menjadi pendengar yang baik untuk curhatan saya. Saya masuk ke gedung itu sambil duduk santai-santai. Saya sering ngemik sendiri loh, yang salah usaha gue berusaha tampil maksimal, ternyata sound system yang mendukung jakene dan ya dia Rangga dan Barong hanya menjadi pendengar setia. Itu lebih enak, makanya perlu kita kadang-kadang menjadi seorang seniman itu buduh membunuh. Makanya saya punya baju orang gila tapi waras. Orang gila tapi waras. Gila dalam pekerjaan tapi waras dalam kehidupan, itu aja. Oke, mantap. Ada sesuatu yang menarik nih dari perbincangan tadi. Beli kira-kira ada nggak sih keinginan untuk terjun gitu ke dunia politik gitu? Ya, ini menarik sebenarnya. 3 tahun lalu sebenarnya Beli sempat didengungkan menjadi calon wakil Bupati Tabanan. Waduh. Di medsos sudah ramai dulu, sampai istri sudah diberikan selamat oleh teman di kantor. Selamat ya Bu Wakil gitu. Entah wakil bupati atau wakil Pekaseh atau wakil Klianadar. Kenapa? Secara hati nurani sampai hari ini tidak mau terlibat di politik praktis. Secara nurani. Tetapi kalau nanti digariskan sama Tuhan berdasarkan garis pewacana itu harus ketemu di sana, ya kita harus berlaku. Tapi permintaan saya biar ketemu dengan teman-teman politis yang seiman. Nah, kalau sampai hari ini enggak, tapi kita tidak bisa meninggalkan politik. Karena apapun perlu politik. Betul. Pekerjaan perlu politik, makan pun perlu politik, semua perlu politik dalam tanda kutip. Nah, sampai hari ini saya belum. Beberapa partai politik sudah sempat menawarkan diri. Sampai memberikan mahar, kalau orang mencari kedudukan jadi DPR, kan perlu membayar mahar. Saya dibawakan mahar. Enggak tertarik. Karena satu, keluarga juga memberikan ultimatum kepada saya, istri terutama, kalau Pak turun ke dunia politik, kita siap untuk pisah. Takut kali itu bahasanya. Nah, sudah ada Ratu di sini kan takut sebenarnya. Waduh, beda lagi. Nah, artinya ya ketakutan. Kenapa? Karena lebih mementingkan keluarga daripada hubungan hanya sekedar politik 5 tahunan. Pertanyaan saya hanya satu kemarin, apa sih yang saya cari? Menjadi seorang sengap, sudah dikenal beberapa orang. Apa harus dengan turun ke politik saya menjadi jati diri? Karena banyak seniman-seniman yang terlibat ke politik, kemudian akhirnya kehilangan bentuk di akhir masa jabatannya. Kenapa? Politik itu kan batas waktu. Satu contoh, ketika kita menjadi seorang pejabat A, hanya berwaktu 5 tahun, setelah itu tidak ada yang melihat. Tetapi ketika menjadi seorang seniman, menurut saya itu keren. Kenapa? Saya ngomong sama Bapak salah seorang anggota DPR, maju kayak mewah di DPR, sing cocok nang, saya ngomong gitu. Kenapa? Kalau DPR turun, abepis. Kalau seniman turun manpis, itu masalahnya. Itu antiknya. Iya sih. Ya, kalau pejabat, bupati, DPR atau apapun turun ke masyarakat harus membawa sarung canang kan? Iya. Kalau kita jadi seniman turun bahas sarung canang, itu menariknya. Makanya kalau boleh memilih, mau menjadi seniman sampai tua. Gitu. Tapi cita-cita saya sesungguhnya aneh. Gimana tuh cita-citanya? Cita-cita saya ingin menjadi pendesa adat. Pendesa adat. Karena pendesa adat yang bisa ngatur betara. Kenapa gitu? Kenapa? Coba besok Melasti, coba lihat pendesa adatnya. Betara yang pusat di Petamang urutannya. Dia bisa ngatur betara ya. Itu kita. Hanya ingin memperbaiki wilayah secara tataran rohani yang saya pelajari, secara ilmu yang saya dapatkan di kampus maupun di masyarakat. Saya juga sedang menurunkan beberapa lontar-lontar di rumah, warisan leluhur. Karena ternyata yang membuat kita kaya, membuat kita tetap sampai hari ini bisa bertahan, Bali hari ini masih bisa dipandang oleh dunia, karena budayanya yang luar biasa. Satu contoh kemarin ketika G20.
G20 kan terkenal sebagai presiden turun kabeh. Iya bener. Ya, kalau di Besake, besok Purnama Kedase, Betaro turun kabeh. Iya. Kemarin di Nusa Dua, presiden turun kabeh. Semua presiden turun karena apa? Keamanan Bali, sikap budaya orang Bali, kemudian makanya harus dipertahankan. Nah, dengan munculnya bule-bule yang nakal sekarang, kita di Bali juga harus semakin menguatkan diri terkait dengan ekosistem kita dan ekonomi kita di Bali. Iya benar. Kalau tanpa itu kita menjadi goyah gitu. Goyah, betul. Kalau di rumah tangga goyah kan tidak masalah. Kalau ekonomi kita goyah? Ekonomi goyah yang masalah. Kalau rumah tangga goyah barangkali memang dalam sikap kita di rumah tangga saling asah, saling asih, saling alah, saling uluh kan biasa. Tapi kalau ekonomi, sistem ekonomi dan budaya sudah goyah, habis semua. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Iya benar. Hanya kita yang bisa menyelamatkan. Iya benar. Dalam artian tuh hanya diri kita yang bisa menyelamatkan kita sendiri. Betul. Politik luar biasa, tapi lebih luar biasa kita hanya menjadi penikmat politik. Iya. Ini jujur aku tidak terlalu mengerti sih Bli, tentang perpolitikan gitu. Iya, nanti lebih baik karena Ratih tugasnya di Stikes, jangan mengerti tentang politik, mengerti tentang poliklinik. Itu saja. Oh iya, ya. siapa tahu bisa buka klinik gitu Ya, pasti bisa buka klinik. Teman saya kemarin buka klinik, sekarang sudah dikerobokan dia. Oh. Ya, karena klinik orang tertutup dibuka dengan linggis, sekarang udah dikerobokan. Beda lagi tuh. Beda lagi kasusnya ya. Oke, tepuk tangan dulu lagi sekali untuk kita hari ini. Terima kasih banyak bincang asiknya hari ini Bli. Semoga sehat selalu. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan di berbagai macam kesempatan. Siapa tahu nanti bisa nonton gitu kan. Kalau Bli ada konser-konser lawak ya. Konser gimana sih konser lawak? Nanti kita di Tabanan kita bikin kita ada bersama Paguyuban Seniman Tabanan, barangkali Desa Kubu juga bisa berpartisipasi nanti tanggal 23 April. Kami di Paguyuban Seniman Tabanan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tabanan juga akan menggelar workshop tentang joget bumbung. Oke, ya, mantap. Ini keren. Kenapa? Tabanan ternyata memiliki lumbung joget terbanyak di Bali. Banyak sekali kita punya joget. Jadi bagaimana kita tetap dengan budaya tradisi, tidak meninggalkan tradisi, tetapi mampu bersaing di modernisasi. Yang bilang jogetnya kan goyang ke samping, jadi kan ngangkuk ke depan. Nah, ini bedanya bagaimana tetap goyang, tetapi menarik untuk penonton. Dia tidak menghilangkan itu dulu goyangnya gol. Namanya juga ngigol kan ngegol. Iya. Jadi kan angkuk-angkuk gitu terus jogetnya. Nah ini yang akan kita coba benahi, bukan tinggalkan. Ini perkembangan zaman, mereka juga biar bisa masuk dalam perkembangan zaman. Kalau bahasa kemarin, yang joget tradisinya ngupah. Gitu. Jadi inner beauty-nya yang diperbaiki. Ya, kan sing perlu harus goyang, dengan jegeg pun orang bisa tertarik langsung itu. Jegeg joget pokok ngibing. Nah, kalau zaman dulu orang begitu. Jamu perlu goyang pokok ngibing nah gitu bedanya. Len konteksnya gitu ya. Bener? Ya, len kalau sudah len jadi len-lenan nanti lama-lama. Iya benar-benar. Ya, nanti 23 April mudah-mudahan ya bisa hadir. Pagi kita akan ajak, barangkali bisa dijadikan sebagai MC nanti dari Paguyuban. Kita minta bantuan ke desa, nanti bisa jadikan MC atau nutulen lah, paling lebih semangat pembicara gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Baik, itu tadi bincang asik sama Bli Sengap nih, Semeton. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah mari kita bersama-sama untuk tetap melestarikan yang namanya budaya kita, dan jangan pernah lupa akan budaya kita, karena budaya yang bisa mengembangkan potensi diri kita, dan juga budaya adalah karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Bli Sengap, senang sekali bisa berbincang hari ini, ngobrol bareng hari ini, asik sekali. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dari Gubuk Membangun Bangsa, Tiang Tutup Antuk Paramesanti. Om Santi 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 Om. Semua untuk mereka, mewariskan semua untuk mereka, mewariskan semua.